Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, sebagai provinsi penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah Kalimantan Barat untuk mendistribusikan dana bagi hasil secara adil. Badan Pusat Statistik menyebutkan Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan luas kebun sawit terbesar di Indonesia. Untuk itu, Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah untuk mendistribusikan dana bagi hasil secara adil. Selain daerah penghasil sawit, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Al-Qadri mengungkapkan, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil boksit. Namun dengan potensi yang dimiliki, saat ini masyarakat Kalbar belum mendapatkan timbal balik yang sesuai dari hasil pajak ekspor. Hal ini akibat mayoritas aktivitas ekspor yang tidak dilakukan di Kalimantan Barat, melainkan di Jakarta. Untuk itu perlu ada reformasi sistem dana bagi hasil yang menguntungkan bagi daerah penghasil. Bagi hasil itu paling tidak kan dapat berkontribusi terhadap pembangunan di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena infrastruktur semua yang dilewati itu kan berada di Kalbar. Nah, ini seharusnya harus ada formulasi baru kaitan dengan itu, tetapi seharusnya dihitung pajak itu berasal dari daerah yang bersangkutan dengan produksi sekian. Dengan besaran sekian kan bisa ketemu, sehingga itu bisa langsung balik kepada daerah penghasil. Syarif Al-Qadri menambahkan, distribusi dana bagi hasil yang adil harus terus digagas dan diinisiasi pemerintah daerah bersama instansi vertikal yang ada di daerah untuk disuarakan di tingkat nasional. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat akan meningkat dari tahun ke tahun dan membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Dari Kalimantan Barat, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 6 DPR RI yang mengapresiasi inovasi Semen Indonesia Group dalam rangka mendukung konsep pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan produk semen hijau. PT Semen Indonesia Group melakukan inovasi semen ramah lingkungan sebagai strategi menciptakan nilai yang lebih berkelanjutan. Hal ini dinilai baik oleh Komisi 6 DPR RI sebagai langkah perbaikan dari kondisi semen Indonesia yang menurun selama 5 tahun terakhir. Anggota Komisi 6 DPR RI mengapresiasi inovasi Semen Indonesia Group dalam rangka mendukung konsep pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan produk semen hijau atau green cement. Inovasi ini masuk dalam program pengembangan bahan bangunan dan solusi berkelanjutan atau Development Building Material and Sustainable Solution. Green cement disebut sebagai semen ramah lingkungan dengan emisi karbon mencapai 38% lebih rendah dari semen konvensional. Ida Nurlela memaparkan, inovasi green cement menjadi bagian dari konsep Sustainable and Smart City yang menggunakan bahan dasar sampah. Semen Indonesia Group diharapkan bisa bekerja sama dengan lebih banyak pemerintah daerah dalam pengumpulan sampah untuk semen hijau, misalnya daerah Pangandaran. Jika dibandingkan dengan semen konvensional yang ada, itu yang tidak ramah lingkungan. Ada 39 pemerintah daerah yang bekerja sama. Saya pikir pembikinan pabrik ya, tapi ternyata bukan. Jadi 39 pemerintah daerah yang bekerja sama dengan PT Semen Indonesia itu adalah sampah-sampah yang ada di wilayah kabupaten tersebut ya. Contoh saja nih kabupaten ya, itu dikumpulkan dan memang dijadikan produk untuk salah satu bahan untuk pembentukan semen. Meskipun inovasi ini telah dinilai baik dan mendapatkan apresiasi, Ida Nurlela berharap inovasi semen hijau ini dapat meraih pasar dan menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi keuangan Semen Indonesia Group. Dari Sumatera Barat, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyoroti permasalahan sampah kronis di Yogyakarta. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta Sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini
tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor. Yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke, terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyayangkan rencana pembangunan daerah istimewa Yogyakarta belum memprioritaskan penyelesaian masalah sampah yang dapat berdampak pada turunnya angka wisatawan akibat ketidaknyamanan terhadap sampah. Sebagai salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia, anggota Komisi 11 DPR RI menyoroti permasalahan sampah kronis di Yogyakarta. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta menyingkronkan rencana pembangunan yang mampu menyelesaikan permasalahan daerah yang berpotensi mengganggu perputaran ekonomi. Putri Komarudin menyampaikan kegelisahan melihat maraknya aduan di media sosial terkait masalah pengelolaan sampah di Yogyakarta. Jika pemerintah daerah tidak serius menangani persoalan ini, akan menyebabkan turunnya angka wisatawan yang akan berdampak pada pendapatan daerah karena Yogyakarta ditopang oleh sektor pariwisata. Apakah ada perencanaan dari Bappenas nanti untuk menyelesaikan masalah sampah yang sudah sangat kronis ini di berbagai daerah pariwisata termasuk di Yogyakarta, supaya kita tidak makin mengusir turis baik itu domestik ataupun internasional dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi sektor pariwisata andalan kita termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Hal senada diungkapkan Tommy Kurniawan. Sinergi Bappenas dan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan untuk menyingkronkan isu-isu strategis yang menjadi prioritas program kerja pembangunan wilayah ke depan. Di dalam pemaparan Bappenas, isu strategis Provinsi DIY salah satunya ini adalah sampah tadi sudah dibahas oleh teman-teman. Tapi dari Pemprov DIY memaparkan itu tidak menjadi isu strategis. Padahal kalau kita mengandalkan pariwisata, pengembangan wilayah daerah, sampah itu adalah menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI, pemirsa, yang mendorong Politeknik Pariwisata Bali berkontribusi lebih konkret dalam memberdayakan perempuan di sektor industri pariwisata sehingga tidak hanya sekadar seremonial. Meninjau langsung satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata, Komisi 7 DPR RI mendorong Politeknik Pariwisata Bali berkontribusi lebih konkret dalam memberdayakan perempuan di sektor industri pariwisata. Pemberdayaan SDM perempuan di industri pariwisata tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus meningkatkan daya saing perempuan melalui program hingga kurikulum perkuliahan. Novita Hardini menekankan, program pemberdayaan perempuan tidak boleh sekedar seremonial atau formalitas. Poltek Par Bali harus melakukan aksi nyata untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM perempuan pariwisata. Selain itu, Poltek Par Bali harus mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di industri pariwisata. Berkontribusi pada pemberdayaan, utamanya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaannya itu seperti apa? Apakah ada CSR yang rutin? Nah, diberikannya itu kepada siapa? Kemudian outputnya itu apa? Kan harus dijelaskan.
Misalnya pada pengurangan angka kekerasan pada perempuan dari tahun sebelumnya 2022 ke 2023, apakah dengan CSR-nya itu berdampak berapa persen? Nah, itu mestinya harus disampaikan, jangan hanya sekedar tagline saja gitu loh. Ini kita udah berkontribusi pada pemberdayaan perempuan, tapi di sektor apa? Karena kan isu perempuan ini sangat majemuk, sangat banyak sekali. Dia bermain di mana? Apakah kekerasan seksual, apakah peningkatan ekonomi, apakah memberikan beasiswa khusus perempuan? Sejak didirikan pada tahun 1978, Poltek Par Bali telah melahirkan SDM pariwisata unggul yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman, termasuk sejumlah SDM perempuan. Dari Nusa Dua Bali, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua BKSHP DPR RI Bramantio Suwondo mengatakan bahwa di sektor kesehatan Indonesia dan Swedia membuka peluang kerja sama dalam memberikan kemudahan akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Setelah diterima Komisi 1 DPR RI, kelompok persahabatan parlemen Swedia diterima Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR. Pertemuan ini fokus membahas pentingnya penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. Swedia juga mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Wakil Ketua BKSHP DPR RI Bramantio Suwondo mengatakan di sektor kesehatan Indonesia dan Swedia membuka peluang kerjasama dalam memberikan kemudahan akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Salah satu usulan dari Swedia adalah penyediaan sepeda bagi para wanita hamil untuk menuju fasilitas-fasilitas kesehatan. Di sektor pendidikan, Swedia ingin bertukar pengalaman dengan Indonesia mengenai penanganan penyakit-penyakit tropis. Bisa dikatakan adalah pilkada terbesar seluruh dunia. Dan juga mereka juga berharap Indonesia bisa semakin maju lagi dalam hal demokrasi dan juga bisa ke depannya lagi mengenai ekonomi maupun juga di sektor kesehatan tempat terpencil. Mereka sangat memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, sekitar 17.000 pulau dan memiliki keterbatasan secara akses kepulauan maupun juga di tempat-tempat terpencil. Mereka memberikan masukan kepada kita bagaimana untuk bisa memberikan akses kesehatan itu lebih mudah kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya ada mungkin mereka sampaikan adalah tentang sepeda yang mana menjadi unit cepat untuk membantu para wanita-wanita yang hamil untuk mendapatkan masuk ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Bramantio Suwondo berharap kedepannya kerjasama antara Indonesia dan Swedia dapat terus berjalan dengan baik sehingga Indonesia mampu melakukan kerjasama di sektor-sektor lainnya. Bondan dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, polemik yang melibatkan Gus Miftah memicu perdebatan tentang perlunya regulasi terhadap para pendakwah di Indonesia. Dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menekankan pentingnya kehati-hatian para pendakwah dalam menyampaikan ceramahnya. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen.
Komisi 8 DPR RI menilai masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan pendekatan dakwah yang sensitif terhadap keberagaman dan situasi sosial. Komisi 8 juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama guna memberikan panduan bagi para pendakwah. Dan pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen berikut ini. Polemik yang melibatkan Miftah Maulana atau Gus Miftah memicu perdebatan tentang perlunya regulasi terhadap para pendakwah di Indonesia. Dalam sebuah tablik akbar di Magelang pada akhir November lalu, Gus Miftah menjadi sorotan setelah video dirinya yang dianggap merendahkan seorang penjual es beredar di media sosial. Akibat tekanan publik, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai utusan khusus kerukunan umat beragama. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menekankan pentingnya kehati-hatian para pendakwah dalam menyampaikan ceramah. Ia menilai masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan pendekatan dakwah yang sensitif terhadap keberagaman dan situasi sosial. Komisi 8 juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama guna memberikan panduan bagi para pendakwah. Namun, Wahid menegaskan Komisi 8 tidak berencana menerapkan sistem sertifikasi bagi pendakwah. Keberagaman pandangan dalam Islam mengharuskan adanya diskusi yang mendalam sebelum menetapkan kebijakan semacam itu. Kalau sampai ke sertifikasi itu nanti perlu kita bicarakan. Karena ini juga kalau sampai sertifikasi juga menjadikan satu batasan yang apakah itu nanti berdampak baik atau berdampak kurang baik. Kadang-kadang ini kan memang karena di Islam sendiri ada yang memang ada yang liberal, ada yang bergaris keras, ada yang soft, ini perlu kita diskusikan. Dan gus-gus yang lain ya memang dalam situasi dan kondisi masyarakat kita majemuk ya harus hati-hati lihat situasi dan kondisi. Memang kadang-kadang kelakar itu menjadi tidak baik pada tertentu ya karena dianggap itu pelecehan kan begitu. Pendekatan tanpa sertifikasi ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menolak dengan alasan sertifikasi dapat menjadi alat kontrol yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan beragama. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran tanpa adanya standar tertentu. Ceramah yang disampaikan pendakwah bisa memicu kontroversi atau bahkan konflik sosial. Kasus Gus Miftah telah menjadi pelajaran penting tentang bagaimana dakwah tidak hanya memerlukan pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga kepekaan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan dan panduan yang komprehensif mungkin menjadi langkah awal yang lebih baik daripada sekedar mengandalkan sertifikasi. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tentu liburan ini merupakan salah satu momen yang paling dinantikan setiap orang. Sehingga tidak heran jika sebagian besar orang mempertimbangkan liburan mereka dengan matang. Mulai dari waktu, destinasi yang dituju, hingga budget liburan. Nah, kira-kira nih ada nih salah satu tempat liburan yang mengesankan dan layak untuk direkomendasikan untuk pemirsa, yaitu liburan di kapal pesiar terbesar di Asia, Alfat. Ini tuh kapal Royal Caribbean. Dan bagaimana juga seperti apa keindahannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler,
Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Ya pemirsa, tadi Elisa sudah sedikit memberikan clue nih, berlibur di salah satu kapal terbesar di Asia. Ini meskipun terkesan mewah dan asing di telinga, berlibur di kapal pesiar ini memberikan berbagai pengalaman yang mengesankan. Dan salah satunya yaitu berlibur di kapal pesiar terbesar di Asia, Royal Caribbean. Nah, ini menawarkan pengalaman berlayar yang mewah dan juga inovatif nih Alfat, karena kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas kelas dunia dan juga destinasi eksotis di berbagai penjuru dunia. Tanpa berlama-lama nih pemirsa, mari kita saksikan keindahan Royal Caribbean, kapal pesiar terbesar di Asia pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Liburan sejatinya menjadi momen yang dinantikan setiap orang. Berhenti sejenak dari rutinitas yang melelahkan dan beralih sejenak mengunjungi tempat-tempat yang menarik hati. Jika pemirsa mencari pengalaman liburan yang mewah dan penuh hiburan, maka berlibur di kapal pesiar Royal Caribbean dapat menjadi rekomendasi yang tepat. Kapal berfasilitas kelas dunia dan destinasi eksotis di berbagai penjuru dunia, pastinya menjanjikan liburan yang mengesankan. Hadir sejak 1986, Royal Caribbean International merupakan salah satu perusahaan kapal pesiar terbesar dan paling terkenal di dunia. Royal Caribbean menawarkan berbagai pengalaman berlayar mewah dan inovatif dengan kapal-kapal pesiar yang dilengkapi dengan fasilitas canggih, hiburan kelas dunia, dan destinasi eksotis di seluruh penjuru dunia. Seiring berkembangnya industri kapal pesiar, Royal Caribbean terus berinovasi dengan merancang kapal-kapal pesiar yang lebih besar dan lebih mewah. Salah satu tonggak sejarah terbesar bagi perusahaan ini adalah diluncurkannya Spectrum of the Seas pada tahun 2019 yang menjadi kapal pesiar terbesar dan tercanggih yang pernah beroperasi di Asia. Dengan ukuran yang megah dan fasilitas yang luar biasa, kapal pesiar ini menawarkan pengalaman berlayar yang tak hanya mengesankan, tetapi juga penuh dengan petualangan dan kenyamanan. Kapal pesiar Spectrum of the Seas yang menjadi bagian dari armada Royal Caribbean merupakan kapal pesiar terbesar yang beroperasi di kawasan Asia. Dengan panjang lebih dari 347 meter dan kapasitas lebih dari 4.200 penumpang, kapal ini menyajikan berbagai fasilitas kelas dunia, membuat liburan di laut menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan mengesankan. Para tamu dapat menikmati berbagai fasilitas yang belum pernah ada di kapal pesiar lainnya. Salah satunya yaitu North Star yang membawa penumpang ke ketinggian lebih dari 90 meter di atas permukaan laut, memberikan pemandangan luar biasa dari laut lepas dan keindahan kota-kota pelabuhan. Selain itu juga terdapat Ripcord by iFly, sebuah simulasi terjun payung yang memungkinkan pengunjung merasakan sensasi terbang tanpa harus meninggalkan kapal. Dilengkapi dengan 270, fasilitas Royal Caribbean Asia Spectrum of the Seas menyediakan kafe yang menyajikan panorama laut secara 270 derajat pada siang hari. Di malam hari, kafe ini berubah fungsi menjadi teater multidimensi dengan 6 layar yang menampilkan berbagai pertunjukan menarik.
Royal Caribbean juga menawarkan berbagai pilihan kuliner yang menggugah selera. Mulai dari restoran fine dining hingga pilihan makanan internasional yang disajikan dengan konsep prasmanan atau à la carte. Ada lebih dari 15 restoran dan kafe di dalam kapal dengan petualangan rasa yang tidak terlupakan. Tak hanya beragam fasilitas memukau yang menjadi daya tarik Spectrum of the Seas, namun juga terdapat berbagai pilihan aktivitas yang dapat dinikmati bersama keluarga. Mulai dari kolam renang yang luas, area hiburan keluarga, hingga pusat kebugaran yang lengkap menjadikan kapal pesiar ini tempat yang sempurna bagi semua usia. Royal Caribbean membawa konsep liburan mewah ke tingkat yang lebih tinggi dengan layanan penuh perhatian dari awak kapal yang ramah dan profesional. Setiap aspek perjalanan dirancang untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan kebahagiaan para tamu di seluruh perjalanan mereka. Selain fasilitas mewah, Spectrum of the Seas juga menawarkan berbagai pilihan destinasi eksotis di Asia, termasuk pelabuhan-pelabuhan populer di Jepang, Singapura, dan China. Penumpang dapat menikmati keindahan alam, budaya, dan sejarah yang kaya di setiap destinasi, sambil merasakan kenyamanan berlayar di kapal pesiar terbesar se-Asia. Dengan semua kemewahan dan pengalaman yang ditawarkan, Royal Caribbean menjadikan setiap perjalanan dengan Spectrum of the Seas lebih dari sekedar liburan, melainkan sebuah petualangan yang tak terlupakan. Kapal pesiar ini mengubah cara kita melihat dunia dan menjadikannya lebih dekat, indah, dan penuh makna. Bagi mereka yang mencari pengalaman liburan yang tidak biasa, berlayar dengan Royal Caribbean adalah pilihan yang sempurna. Dengan armada kapal pesiar yang terus berinovasi dan budget tiket mulai dari 21 juta hingga 26 juta rupiah, liburan dengan Royal Caribbean memastikan setiap momen berharga menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba naik kapal pesiar Royal Caribbean Asia Spectrum of the Seas dan mendapatkan berbagai pengalaman yang mengesankan? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Itu tadi dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan gimana Alfat? Berniat gak untuk mencoba liburan ke kapal pesiar? Kayaknya menarik ya, dan di kapal itu tuh banyak banget fasilitasnya dan lengkap, bahkan tadi ada kolam renangnya juga di dalam. Jadi bisa untuk jadi salah satu destinasi liburan untuk keluarga juga tentunya. Betul, ya, dan tentu harus menyiapkan budget yang sesuai, Elisa. Betul. Dan pemirsa, itu dia informasinya yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, menindaklanjuti, dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.